Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Yayat Minor dalam ngobrol santai bareng Yayat Minor. Alhamdulillah malam hari ini gue bisa silaturahmi ke tempat salah satu senior saya di komunitas Tegal. Beliau salah satu investor juga dari Tegal Kreatif. Langsung aja kita sapa Pak Haji Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yayat. Pak Haji Mulyadi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Sudah setahun lebih ya kita nggak silaturahmi. Iya, karena kebetulan di KBT nggak ada halal bihalal. Oh iya. Karena memang COVID juga ya. Betul. Jadi kita terbatas ketemuannya. Betul. Tapi gimana Pak? Bisnis masih jalan? Ya tetap namanya bisnis sekarang COVID harus kita akui bahwa penurunan pasti ada. Ada yang mungkin 30%, ada yang 50%, bahkan ada yang 60% dari bisnis-bisnis yang turunnya. Turunnya. Iya. Tapi sekarang ngejalanin bisnis apa aja? Ya untuk yang utama tentunya bengkel sepeda motor, kemudian ada bengkel bubut, ya, ada bekam. Nah, ya itu yang sangat digeluti sendiri. Oh, tapi itu pribadi Pak Iya, Haji Mulyadi. betul. Tapi kan update-nya kan Pak Haji Mulyadi itu salah satu penggagas yang keren dari orang Tegal deh, ya nggak? Punya kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama ya. Iya, betul. Saat ini sudah bangun apa aja, Pak? Untuk sekarang ini ada 6 link bisnis dari KUB, ada 3 warung sate, ya. 1 warung bakso, 1 warteg, dan 1 warung padang. Oke, siap. Jadi ada 6. Boleh disebutin nggak Pak satu-satu warung padangnya ada di mana supaya kalau ada orang Tegal datang kemana itu tahu kalau itu tuh warung Padang tapi yang punya orang Tegal ya Pak? Iya betul. Nah, di mana aja nih? Kalau satenya itu ada di Bekasi 1. Daerah mana Bekasinya? Bekasinya Tambun. Oh di Tambun. Iya, Oke, daerah siap. Tambun. Terus? Jalan Mustika Jaya. Oh, di Jalan Mustika Jaya. Terus? Kemudian ada sate lagi di daerah Curug Tangerang. Oh di Curug Tangerang. Iya. Terus? Kemudian ada sate di Tegal. Terus? Kemudian warung wartegnya di daerah Mampang. Ada warteg di Mampang. Iya. Terus? Warung Padangnya daerah Mampang Oke, juga. siap. Dan Satu lagi? Baksonya di daerah Kemayoran. Alhamdulillah. Iya. Tapi itu kelompok usaha bersama. Ada berapa orang? Tergantung ininya, investornya, artinya saya mengajak ada yang satu usaha 5 orang, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang gitu, tergantung permodalannya juga besar kecilnya. Oh gitu. Oh berarti tidak semua orang itu terlibat di usaha-usaha itu? Tidak, kadang-kadang ada yang nyambangannya 2, ada yang 3, tapi kebetulan karena saya sebagai pencetusnya, pelopornya, KUB, kelompok usaha bersama, sehingga saya harus ikut. Kalau nggak ikut, alhamdulillah. Ya tapi keren banget sih, ya nggak? Nih kita ngobrolin aja ya nggak? Saya aja nih, dari sekian orang yang saya temuin orang Tegal aja baru Pak Haji sih yang mau investasi di Tegal Kreatif. Iya, terima kasih. Bener ya? Kasih, iya. Dan alhamdulillahnya Pak Haji, ya nggak? Kita kan berarti sudah jalan kurang lebih mau 2 tahun ya? 2 tahun. Alhamdulillah sudah bisa menyisihkan untuk santunan yatim, iya. untuk sumbangan pendidikan, dan alhamdulillah nih buat keluarga Banjaranyar, saya bulan kemarin menyisihkan 1 kuintal beras untuk desa saya. Iya. Jadi ini buat teman-teman mungkin yang ada di Banjaranyar, ya Kak, salah satu tokoh yang membantu, mensupport, dan selalu memberikan masukan-masukan positif ya Pak Haji. Siap. Pesannya Pak Haji mungkin apa Pak Haji? Ya intinya kebetulan juga Muni, Mas Yayat juga bergerak di bidang bidang berorganisasi. Saya juga alhamdulillah ada beberapa organisasi yang saya bina. Ya. Kalau di Arobito saya kebetulan ketuanya. Siap. Di Pasida saya pembina, di Barokah saya pembina. Siap. Di Kuantara saya wakil ketua, di Kuantara Jakarta Selatan sebagai pembina juga. Jadi beberapa organisasi yang saya ikut karena saya suka sekali dengan silaturahmi. Iya benar. Jadi saya juga ketemu sama Pak Haji Mulyadi waktu itu di KBT. Di KBT ya. Saya IKBT pun jadi pengurus juga di sana. Iya.
Pak Haji, nih selama COVID, Iya. kita kan nggak pernah ketemu. Iya. Ya nggak? Bagaimana pesan-pesan nih buat teman-teman? Ya, yang jelas kalau di saat COVID seperti ini, Ya. yang pasti kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ya. terpenting. Karena pada saat kita bisnisnya berkurang, kita harus rela bahwa ini semua adalah kehendaknya. Gitu. Tuh. Apalagi kita sudah menikmati berpuluh-puluh tahun menikmati pemberian dari Allah, Ya. kemudian ini hanya kurang sedikit aja, kemudian Anda ngeluh, aduh jangan deh, jangan. Oh iya benar. Artinya memang kadang-kadang kan manusia nikmatnya banyak, Betul. baru dikasih cobaan sedikit Iya. ngeluh ya. Ingatnya yang susahnya aja, ingat Siap. apa senengnya nggak diinget-inget. Ya, ya. Pak Haji, saya kan ketemu sampean di IKBT, Betul. terus saya datang ke sini, ya nggak, sharing perjalanan hidupnya Pak Haji Mulyadi. Kan kalau saya kan tahunya Pak Haji datang ke sini, ya kan, Ya. sudah rumahnya lantai 2, bla 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 bla, ya nggak? Sharing Pak Haji, Ya. supaya bisa jadi inspirasi saya dan anak-anak Betul, juga. ya. Jadi memang saya dulu memang pedagang warteg. Karena memang orang tua warteg, sehingga saya ngekor menjadi pedagang warteg. Dan pada saat itu memang saya berinisiatif untuk membuka usaha baru yang notabene-nya bukan bidang saya sebetulnya, yaitu bengkel sepeda motor. Jadi keberanian saya untuk arah ke situ dicobalah, artinya keberanian untuk membuka usaha baru. Setelah di tahun 93 saya buka bengkel, istri tetap di warteg gitu. Tapi setelah di tahun 98 waktu Krismon, iya, itu warteg memang barang-barangnya atau komoditinya naik, tetapi harga jualnya hampir tetap karena tidak bisa mengimbangi untuk kenaikan harga dengan kenaikan harga jual. Oh iya iya. Tapi justru di bengkel pada saat itu justru semakin luar biasa karena hampir setiap hari barang naik, jadi aset saya tanpa dijual sudah naik. Oh iya 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 iya. Ya misalkan ban pada saat itu harga 17.000, saya jual 22. Tapi besok udah ditelepon, Pak Mol, harga ban sekarang sudah 25 ya. Gitu. Saya jual 30. Nah, besoknya lagi oli sudah naik dan terus setiap hari ada kenaikan di spare part. Artinya saya tanpa jual pun aset saya sudah menambah. Jadi kayak nabung ya, Iya, nabung aset sudah, gitu ya. betul. Sampai akhirnya bisa kebeli. Ya, akhirnya alhamdulillah ya bisa ya beribadah haji, beli yang lain. Ya alhamdulillah sih ya. Siap. Terus pesannya nih sukses. Karena saya ini salah satu selalu ingatnya sedekah maunya jangan. Nah, ini salah satunya dari Pak Haji Mulyadi dari sekian orang. Ya karena memang saya sendiri kalau di organisasi itu selalu menekankan tentang arti daripada berbagi. Ya, siap. Bahwa apa yang kita dapatkan mari kita sisihkan kemudian berbagi kepada sesama. Dan itu yang membuat mungkin saya pribadi dengan teman-teman juga sukses bersama, itu mungkin diantaranya adalah bisa belajar menyisihkan sebagian harta yang kita dapat dibagikan kepada orang lain. Amin. Iya Pak Haji, kalau ngobrolin tentang berbagi nih, mudah-mudahan kalau channel YouTube ini berkembang dan menghasilkan uang, insya Allah sebagiannya itu akan digunakan untuk kegiatan sosial. Amin. Ya, nerusin Tegal Kreatif lah. Betul. Ya Pak Haji nih, ya Kak, setelah ngobrolin tentang sendiri, saya pengen ngobrol Arobito. Ya, siap. Ya kan? Arobito itu bagaimana tuh sejarahnya? Sampai nggak banyak yang tahu ya, Arobito itu salah satu investor di desanya ya Pak. Iya. Nah, iya. Gimana? Arobito itu sejarahnya seperti apa? Jadi Arobito itu didirikan oleh teman-teman. Saya bukan salah satu pendiri, tapi saya penerus. Dari desa ya Pak? Iya. Desa apa? Desa Sidakaton, siap. Kecamatan Duguturi, Kabupaten Tegal. Jadi kabupaten nih, bukan kota Maja. Iya. Itu berawal dari mereka orang-orang warteg yang ada di Jakarta, kemudian mereka berkumpul. Tujuan awal adalah mereka sebetulnya pengen
ada acara lah setelah Lebaran, baik itu halal bihalal gitu, terus kumpul setiap bulan. Tapi setelah saya masuk, kebetulan saya punya ide, saya kembangkan menjadi adalah suatu kegiatan sosial. Kebetulan Ustadz Natori itu sebagai pendirinya dengan Mas Sofi bahwa menyatakan Arobito motonya adalah bersatu dalam kebaikan. Kemudian basicnya adalah sosial dan keagamaan. Jadi karena sosialnya, keagamaannya juga kita ada kegiatan pengajian gitu kan. Nah sosialnya yang pasti namanya berorganisasi. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang mempunyai organisasi, sedikit demi sedikit harus dinaikkan juga derajat ataupun kegiatannya. Contoh misalkan tadinya hanya arisan, arisan, kemudian uang pasnya kecil gitu kan, dinaikkan dulu. Oh ada tabungan lah, tabungan anak yatim misalkan untuk tahunan. Nah akhirnya kami setahun kemudian kami bisa menyantuni anak yatim. Kemudian tahun berikutnya, jangan anak yatim aja dong, Pan duafa kan minta juga gitu. Naikkan lagi lah tabungan duafa gitu. Duafa sekarang kami setiap tahun menyantuni anak yatim untuk 100 anak. Setiap tahun kami membagikan santunan sembako sebanyak 600 sampai 700 paket. Setiap tahun. Naik lagi nih, belajar yuk kita berkorban gitu. Akhirnya ada tabungan lagi, tabungan korban. Akhirnya kita setiap tahun kita berkorban minimal 4 ekor sapi. Alhamdulillah. Dibagikan untuk wilayah kita di Sidakaton. Di desa Sidakaton ya. Berarti yang waktu itu saya datang ya Pak? Iya. Yang rumah itu ya, acara santunan yatim ya? Betul. Waktu itu mau lebaran kan ya? Lagi ningkat lagi, ningkat lagi menjadi ada santunan bulanan, santunan yatim bulanan. Jadi yang tadinya tahunan, sekarang insya Allah udah mulai jalan, udah jalan yang bulanan. Udah jalan, ningkat lagi. Jadi tabungannya tuh meningkat lagi. Ayo tabungan santunan bulanan, sedekahnya. Buat sedekah itu ada santunan yatim bulanan. Itu ada yang memberikan misalkan ada yang 100.000 per bulan, ada yang 200, ada yang 300, tergantung kemampuan dari masing-masing individu. Siap. Alhamdulillah. Jadi ada 4 santunan ataupun kegiatan sosial. Ada lagi satu lagi. Apa lagi, Pak? Memberikan beasiswa buat anak yang pesantren. Ada 5 anak yang kami biayai untuk di pesantren. Ada lagi misalkan ada yang meninggal, kita memberikan santunan untuk penguburan, biaya penguburan di sana di daerah Sidakaton itu apabila yang meninggal orang tidak mampu. Itu luar biasa ya. Jadi ini yang mudah-mudahan sih ya Pak Haji ya. Dari Sidakaton nanti di desa-desa lain juga ada kegiatan yang positif. Artinya sih kalau saya nangkap sih ya mungkin Arobito bisa jadi teladan bahwa kita itu tidak serta-merta itu menyalahkan pemerintah, ngandelin pemerintah, tapi masyarakat di situ juga ikut bergerak ya Pak. Iya itu. Jadi jangan, kalau harapan pemerintah ya kita kalau berharap dengan manusia justru akan banyak kecewa. Justru kita berbagi, terus kemudian Allah akan memberikan kepada kita. Dan itu jangan hanya berpaku pada bidang sosial saja, dibangun juga bidang bisnis. Oke, siap. Jadi kemarin yang bikin ruko jadi? Iya, bisnis itu kalau kita bersama, kita mau bisa beli ruko misalkan daerah Brebes, itu atas kerjasama bersama. Oke, siap. Nah, tapi kuncinya nih, mohon maaf nih balik lagi ya, kita kan nyari investor susah. Betul. Ya nggak. Nah, bagaimana nih Arobito, ya nggak? Dengan diakomodir atau diakomodasi dari Pak Haji Mulyadi itu orang itu percaya. Seperti apa? Ya kepercayaan itu berdasarkan tingkah laku kita juga. Kemudian perjanjian apa juga kita harus sesuaikan ataupun kita berikan kepada mereka sehingga mereka betul-betul percaya bahwa uang itu betul-betul untuk bisnis. Iya sih, benar. Iya, karena waktu pertama saya ngajuin proposal ke Pak Haji Mulyadi pun, bener ya Pak Haji ya, gambling. Tapi alhamdulillah ya, sudah jalan mau 2 tahun, semuanya lancar. Pak Haji nih, mungkin kondisi pandemi seperti ini, gitu kan. Kira-kira kapan bikin acara lagi di sini?
untuk di daerah Tegal mungkin insya Allah 10 Muharram. 10 Muharram besok? Iya, besok dari tanggal 19 itu kami akan bagikan menyantuni anak yatim 100 orang. Dan biasanya kami itu sebagai motor saja. Jadi kami dari Arobito hanya memberikan sekian, tapi kita membuat undangan untuk masyarakat sekitar untuk berbagi juga, dan ternyata hasilnya luar biasa. Jadi istilahnya itu Arobito ngomporin lah ya. Iya, tapi nyumbang, betul. habis itu coba ngajak ke yang lainnya. Ternyata dan banyak respon positif. Iya. Yang lainnya tuh saya misalkan, Pak Haji Mul, ini saya mau memberikan 100.000, nggak usah. Ibu, bapak datang aja di santunan anak yatim, bikin amplop 100, Anda langsung menyantuni sendiri. Oh, jadi memang lebih lebih mengena. Orang juga nggak negatif, itu uangnya sampai atau enggak gitu ya. Iya. Kalau misalkan ngasih cuman 100 atau 200, dia nggak tahu betul-betul dimanfaatkan nggak, belum betul-betul berfungsi nggak. Kalau ini dia merasakan sendiri menyantuni anak yatim, langsung ketemu ya. Langsung ketemu. Yang penting bawa amplop 100.000. 100 amplop isinya berapapun. Iya. Dapat update katanya Mas Yudi ikut sekarang. Iya, alhamdulillah Mas Nanang dari Putra Bahari ya, masuk juga, alhamdulillah, karena kebetulan juga Putra Sidakapen juga. Iya. Mas Yudi insya Allah bergabung juga. Ini ada 2 kali sudah nggak bisa hadir. Mas Yudi kami tunggu untuk bersama-sama. Dan mudah-mudahan Mas Yudi nanti mau juga ngobrol sama saya. Iya Pak Haji, ternyata itu Tegal itu banyak potensinya. Betul. Saya sih alhamdulillah ya, artinya dari KBT ketemu sampean silaturahmi, ya enggak, banyak hal-hal positif yang bisa kita sharing. Tidak ya, kita kan kadang-kadang organisasi hanya hahi-hahi, ya kan. Tapi ternyata saya ketemu sama Pak Haji Mulyadi, ya banyak manfaatnya. Ya. Pak Haji Mulyadi, ya enggak, harapannya nih sebagai salah satu sesepuh, ya enggak, sesepuh Tegal lah ya. Karena kalau saya kebetulan kenal Pak Haji Mulyadi di KBT, ya enggak, sebagai organisasi Tegal, harapannya apa nih buat anak-anak muda Tegal? Jadi memang alangkah baiknya memang masing-masing daerah itu membuat komunitas. Karena dengan komunitas itu membangun bersama itu akan lebih ringan daripada kita membangun sendiri. Iya, benar. Contoh misalkan kami Arobito itu nanti bisa Mas lihat gerbang masuk desa Sidakaton itu dulu ceritanya begini juga. Di Facebook tuh ada yang ngomong begini, wah orang Sidakaton jari sugi-sugi, tapi ternyata gerbangnya bepan ambruk. Itu. Nah, disitulah kami sebagai sebuah komunitas orang Sidakaton merasa tergugah. Jadi saya terima kasih juga tuh yang ngenyek. Jadi ini ambil pelajarannya ketika ada seseorang yang dalam tanda kutip lah ya nyentil kita itu kita jangan marah. Tapi kita harus buktikan ya. Betul. Itu yang terpenting. Jadi bahwa sentilan itu menjadi membangun diri kita juga. Wah, iya. Tapi yang penting positive thinking bahwa dia niatnya pasti niatnya baik. Ya benar, memang harus seperti itu sih Pak Haji Mulyadi. Ya nggak, tadi udah. Kalau Pasida itu apa? Pasida sebuah komunitas juga yang kebetulan saya di situ di pembinanya. Ya hampir sama dengan Arobito, cuman memang skalanya lebih kecil. Karena kan memang semua komunitas itu berbeda taraf ekonominya, gitu, taraf intelektualnya. Jadi itu juga harus kita sesuaikan gitu. Jangan kita memaksakan bahwa ekonomi tingkatnya segini kita harus begini, ya nggak bakal. Supaya itu semua masyarakat itu memiliki step-step sendiri-sendiri ya. Kalau Pasida? Iya, itu Pasida tadi. Pasida. Kalau Barokah hampir sama. Sama Pasida. Hampir sama seperti itu juga. Artinya siap. Ya begitulah, masih belum. Karena gini juga, mohon maaf. Di Arobito saya sudah 25 tahun. Jadi kalau di Pasida baru ya mungkin 8 tahunan. Di Barokah jadi baru 4 tahunan. Jadi intinya bahwa nanti mungkin insya Allah akan menuju ke sana. Amin. Yang terbaru Kawantara. Wah, Kawantara ini lebih hebat nih. Gimana? Karena Kawantara itu dari kumpulan orang-orang hebat yang bergabung di organisasi. Ya ada Pak Mukroni, ada Mas Rozikin, ada Tafsir Qasim. Pokoknya ada Pak Haji Cipto. Di situ
Bu Ai, itu orang-orang hebat. Iya, yang iya, saya iya, lihat, waduh ini potensial sekali. Siap. Oleh karena itu terbangunnya sebuah KUB itu karena memang saya kebetulan ikut di Kewantara. Berarti KUB itu kenalnya itu di Kewantara ya? Betul, di Kewantara. Kalau di Arobito kita bangun bisnis sendiri. Jadi iya. Jadi beda ini ya. Kalau di Arobito kita punya link bisnis satu, jasa pengiriman uang. Jadi kalau misalkan orang mau kirim ke Tegal, kemudian lagi gak punya duit, siap. Bilang aja dulu sama Arobito, tolong dong kirimin. Nalangin ya? Iya, nalangin. Nanti seminggu atau 2 minggu baru bayar. Siap. Kemudian kita beralih lagi nih, tambah bisnisnya ada kredit sepeda motor. Iya, jadi setelah sepeda motor berjalan, kemudian kami ada bisnis elektronik, kredit elektronik. Dan kebetulan ada juga simpan pinjam yang khusus simpan pinjam adalah untuk anggota, tidak bisa untuk orang lain. Iyalah, tapi saya juga memang saat ini sih ya perlu kita juga. Saya senangnya sama Pak Haji Mulyadi sebenarnya tegas. Jadi 11-12 sama gue ya. Jadi ya kita saudara-saudara, teman-teman, tetapi ketika urusannya bisnis itu harus jelas ya Pak Haji Mulyadi ya. Ya enggak? Pak Haji Mulyadi ya enggak, dalam waktu dekat ini selain kegiatan dari Arobito yang santunan yatim, ada kegiatan apa lagi Pak Haji? Ya kemarin kan habis pemotongan hewan korban. Jadi kalau lebaran itu memang kita dari habis lebaran tuh mau menjelang lebaran santunan untuk duafa, kemudian setelah lebaran haji kita motong hewan korban, lebaran anak yatim kita menyantuni anak yatim. Jadi 3 ini berturut-turut kita. Itu dari Arobito tapi. Iya, dari untuk komunitas yang lainnya? Yang lain hanya di Pasida ada nanti di tanggal 15 akan di pembagian santunan anak yatim juga. Kalau Pasida itu di desa juga? Di desa juga, tapi antara Sida Katon dan Sida Purna itu. Bareng lah ya. Oke, siap. Nah, itu Pasida hanya menyantuni insya Allah 50 anak. Iya. Di Barokah juga sama nanti. Siap. Mungkin di tanggal antara 15 supaya berdekatan. Jadi kalau saya pulang, saya bisa hadir di sana sini. Iya, luar biasa Pak Haji Mulyadi ya. Jarang. Jadi teman-teman tuh baru harus tahu ya nggak, jarang sih yang gue tahu nih orang kayak Pak Haji Mulyadi ya nggak, yang mau menginvestasikan, mau mengajak orang-orang lain itu untuk berbagi dan peduli. Betul. Benar ya Pak Haji Mulyadi? Insya Allah begitu. Ya nggak, ya kan? Nah jadi ya kurang lebih seperti itu sih obrolannya Pak Haji. Ada pesan nggak Pak Haji buat saya lah ya, Tegal Kreatif lah, ya kan? Ya pada intinya satu adalah itu tadi, apabila kita dikritik oleh orang, kita jangan keburu marah lah. Jangan-jangan itu kritik tersebut membuat kita justru menjadi bangkit. Iya benar. Bahwa berarti kekurangan saya di sini, karena kalau kita melihat pada diri sendiri, yang pasti kita adalah yang terbaik. Iya benar. Tapi orang lain yang menilai bahwa ada di diri kita yang kurang. Iya benar. Kekurangan itulah yang harus kita penuhi supaya jangan kurang gitu. Siap. Kan. Kemudian yang terpenting lagi ya tadi bahwa belajarlah bersedekah, infakkan sebagian harta kalian yang didapat, karena kebahagiaan itu ataupun namanya rezeki itu bukan hanya duit saja. Punya anak yang soleh, istri yang membahagiakan, lingkungan yang menyenangkan, teman-teman yang menyenangkan, itu pun menjadi sebuah rezeki. Alhamdulillah. Termasuk saya ketemu sama Pak Haji juga rezeki. Iya, itu termasuk rezeki. Iya, jadi teman-teman nih ya nggak, mungkin jarang sih yang tahu ya nggak, itu ya investornya dari siapa orangnya ada di sini. Alhamdulillah. Padahal saya gambling juga nih. Ya. Baru kenal sama Mas Yayat langsung investasi. Iya, tapi memang ya itulah pentingnya kadang-kadang. Kalau saya juga nangkepnya sudah Pak Haji Mulyadi dipercaya, saya harus jaga kepercayaannya Pak Haji Mulyadi. Ya nggak, Pak Haji, itu aja sih Pak Haji obrolan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Amin, ya nggak. amin. Kayaknya ada satu nih yang saya mau sampaikan ke Pak Haji Mulyadi. Mudah-mudahan Tegal Kreatif itu nanti akan diperbesar, sehingga mudah-mudahan kita nanti akan membuka investasi untuk lahan perkebunan. Siap. Jadi ya mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Dan komitmen kita untuk bikin gerakan Indonesia bebas kelaparan,
sama Indonesia bebas putus sekolah gitu. Itu biasa. aja. Mudah-mudahan semuanya lancar, amin. dan mohon doanya. Ya, itu aja Pak Haji Mulyadi. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau yang kurang salah-salah, karena kan Yayat seperti biasa. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan obrolan saya sama Pak Haji Mulyadi ini salah satu tokoh dari Tegal, dan beliau pertama saya kenal itu di IKBT, di Ikatan Keluarga Besar Tegal. Ya enggak, salah satu orang yang selalu mengajak untuk investasi, untuk berbagi kebaikan, ya enggak, termasuk yang sering ngomorin kegiatan sosial. Ya itu aja. Jadi teman-teman jangan lupa ya buat like, comment, subscribe. Dipastikan channel ini akan sangat bermanfaat karena tadi yang sudah saya bilang ya enggak, bahwa sebagian hasil dari kegiatan digital saya itu sebagian akan digunakan untuk kegiatan sosial. Yang pertama di desa saya, nanti akan skup kabupaten, dan mudah-mudahan nanti skup Indonesia. Amin. Nah itu aja, sampai ketemu di ngobrol santai berikutnya.